Banyak manusia modern tidak bahagia hidupnya karena menyangka kebahagiaan itu bahan-bahannya adalah segala sesuatu yang bukan diri mereka sendiri. Mereka menyangka kebahagiaan itu ada di alam atau ada di orang lain. Andaikan mereka bisa menyentuh langit dan planet-planet, pasti mereka juga akan berpikiran bahwa di sanalah letak kebahagiaan. Tetapi karena tidak mungkin menggapai langit, maka mereka menghimpun apa yang mereka sangka kebahagiaan itu dengan menggali tambang-tambang, mengeruk isi bumi apa saja, menebangi pohon-pohon, menggunduli hutan, mengeksploitasi apa saja di luar dirinya demi mendapatkan apa yang mereka pikir kemajuan dan kebahagiaan. Kalau yang di luar diri mereka itu adalah sesama manusia, maka manusia lain itu diincar bagaimana supaya menghasilkan laba untuk mereka, karena mereka berkeyakinan laba itulah sumber kebahagiaan. Mereka bahkan bersedia membangun pusat-pusat militer, menyebarkan perampokan kemana saja yang mungkin, menjajah negara-negara dan masyarakat yang lebih lemah, merebut harta benda mereka, menciptakan alat-alat yang sangat mahal untuk peperangan kalau sewaktu-waktu pihak yang dijajah dirampok melakukan perlawanan. Akhirnya mereka semua berpolarisasi secara sangat kompleks. Mereka mengurung diri bersama-sama di dalam pemetaan masalah yang tidak bisa mereka urai sendiri. Kemudian lambat atau cepat mereka semua menjadi mesin-mesin, masker-masker, onderdil-onderdil yang bareng-bareng berjalan, bergerak, berduyun-duyun menuju kehancuran. Pasti mereka tidak mengerti ihsan. Orang-orang modern itu mau kerja keras, padahal banyak di antara mereka yang tidak merasa nikmat, tidak senang dan gembira dengan atau oleh kerja itu. Banyak orang modern yang terpaksa berangkat dari rumahnya pagi-pagi buta menuju kantor untuk bekerja sepanjang hari dan tiba di rumahnya kembali mungkin hampir tengah malam. Itu sebuah perjuangan yang dahsyat, namun banyak di antara mereka yang kedahsyatan itu tidak menjadi kenikmatan dan kegembiraan, melainkan merupakan tumpukan bahan-bahan yang membuat mereka tersiksa, marah diam-diam atau stres. Mereka tahu bahwa kerja mereka itu suatu perbuatan baik, apalagi jelas terkait erat dengan perjuangan untuk keluarga, istri dan anak-anak. Tetapi peta pembelajaran manusia modern di sekolah-sekolah sampai yang setinggi apapun, tidak pernah ada kurikulum yang menghubungkan antara kerja keras dengan perbuatan baik serta dengan kegembiraan hati dan kenikmatan jiwa. Maka diam-diam jauh di lubuk hati mereka sebenarnya merasa semua kerja ini tidak akan pernah dilakukan andai kata tidak terpaksa karena ada kewajiban keluarga. Mereka sukses dalam bekerja, berhasil membereskan keperluan keluarga dan rumah tangga, tetapi kerja yang mereka lakukan puluhan tahun itu tidak membuahkan kenikmatan batin dan kebahagiaan sejati, sebagaimana perolehan kenikmatan yang merupakan salah satu buah tanggung jawab Tuhan tatkala menciptakan dan memperjalankan manusia agar supaya mereka berjalan dan bekerja. Memasuki pintu ihsan tampaknya memungkinkan mereka bisa mulai meraba kenikmatan jiwa dan kebahagiaan sejati di dalam kerja keras itu. Banyak manusia modern yang sudah bekerja keras puluhan tahun lamanya, tetapi tidak kunjung menemukan arti kerja keras. Mereka menghabiskan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hari-hari sepanjang usianya tanpa mendapatkan makna kerja keras. Sehingga andaikan mereka diberi pilihan, maukah engkau tetap menerima gaji sebagaimana biasanya, tapi volume kerjamu cukup 50% saja? Jawabannya sangat pasti, mau. Bahkan ketika ditawarkan kepada mereka, maukah kalian mulai hari ini tidak perlu datang ke kantor, tapi gaji tetap sebagaimana biasanya? Jawabannya lebih mantap lagi, sangat mau. Itu karena pembelajaran kerja puluhan tahun yang mereka lakukan
hanya memberikan ilmu yang salah tempat, yang membuat mereka lebih memilih dan menyayangi gaji, pangkat, dan pujian, sementara kerja keras dinomorduakan, bahkan mungkin dianggap sesuatu yang menyiksa karena bertele-tele sedemikian rupa sepanjang hidup mereka. Kebanyakan mereka pasti belum pernah mendengar atau apalagi mendalami arti kata ihsan. Ada 3 macam pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, pekerjaan meniru-niru yang sudah pernah ada. Nomor 2, mengikuti tapi dia lebih mengerti tentang apa yang dia ikuti. Nomor 3 adalah pekerjaan mencari sesuatu yang baru. Bisa modifikasi dari sesuatu yang lama menjadi yang baru, atau bisa menggali sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Yang meniru-niru kalau dalam istilah Islam namanya taklid, pelakunya bernama mukallid atau mukallidin. Kalau yang mengikuti dengan syarat mengerti apa yang diikuti namanya ittiba, pelakunya muttabi atau muttabiin. Adapun yang ketiga, yang mencari sesuatu yang baru, yang menguak kreativitas, yang membuka cakrawala, ini namanya pekerjaan ijtihad, pelakunya bernama mujtahid atau mujtahidin. Di dalam bekerja mungkin tidak terlalu efektif untuk membayangkan bahwa kita akan memperjuangkan agar sebagai individu kita unggul atas individu lain, atau sebagai institusi kita lebih hebat dari institusi lain, atau sebagai perusahaan kita lebih dahsyat daripada perusahaan-perusahaan lain. Karena 3 hal itu hanya efek apabila yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang ketiga tadi, yaitu ijtihad. Kita terus-menerus mencari sesuatu yang baru, kita terus-menerus memperbaharui segala sesuatu, kita terus-menerus merefresh, kita terus-menerus membuka jendela, menguak cakrawala. Maka seberapa jauh ijtihad itu kita lakukan, itulah yang nanti efeknya tiba-tiba mengagetkan kita. Ternyata kita lebih unggul daripada orang-orang lain atau perusahaan lain yang tidak dengan sadar membawa dirinya untuk tidak sekedar meniru dan tidak sekedar mengikuti, tetapi mencari sesuatu yang baru. Di dalam hidup individu, berkeluarga, berkarya, sampai bernegara dan bermasyarakat, sesungguhnya yang akan menyinari dunia adalah umat manusia yang membuka cakrawala ijtihad. Demikianlah juga sehari-hari kita di dalam pekerjaan. Salah satu kepandaian yang tercanggih dari manusia-manusia modern adalah melakukan jual beli. Banyak orang modern yang membayarkan kerja keras untuk membeli gaji, kenaikan pangkat atau jabatan, serta untuk mendapatkan pujian. Kerja keras diposisikan sebagai alat, sedangkan gaji, kenaikan pangkat, jabatan, dan pujian dijadikan tujuan. Sebenarnya gaji berapapun, pujian setinggi awan pun, kenaikan pangkat dan jabatan semenggiurkan apapun, semua itu terlalu murah dan remeh kalau dibeli dengan kerja keras. Karena kerja keras, tingkat harganya amat sangat mahal dan bahkan tidak terukur oleh parameter materi dan budaya sedahsyat apapun. Kenaikan gaji, peningkatan pujian, pangkat dan jabatan sebenarnya merupakan akibat otomatis yang sama sekali tidak perlu dijadikan tujuan apabila orang yang mengerti makna kerja keras. Apabila orangnya memahami nilai yang sejati dari kerja keras, apabila orangnya menghayati rahasia-rahasia berkah yang dikandung oleh kerja keras, maka pemahaman terhadap ihsan menjadi sumur untuk menimba rahasia nilai-nilai kerja keras yang sejati. Kenapa sebelum mengawali kerja kita sebaiknya melandasinya dengan bismillah atau dengan nama Allah, atau bekerja dengan Allah, atau bekerja bersama Allah, atau bekerja bareng Allah? Sangat banyak sebabnya, beberapa dasar nilai, beberapa pola berpikir. Misalnya, karena Allah sendiri adalah maha pekerja, al-fa'al. Beliau menyebut konteks kerja beliau dengan kalimat fa'alul lima yurid, maha mengerjakan yang beliau maui. Tentu saja untuk mencoba membayangkan atau meraba-raba bagaimana kok Allah kerja, harus dengan membebaskan pikiran kita dari segala materialitas dan materialisme.
Kita mesti nanya-nanya tentang 7 langit dan 9 dimensi. Kita mesti nguping-nguping update tentang fisika mutakhir dan metafisika yang tidak terjangkau batasnya. Sebab pengerjaan seluruh kedahsyatan jagat raya atau seluruh keruwetan pekerjaan peradaban-peradaban para makhluk, bagi Allah semua itu hanyalah kalamhin bil basar, sekejapan mata. Jadi kita tidak perlu usil terlalu masuk-masuk ke wilayah sana. Tetapi yang asyik dalam hal ini adalah bahwa kita dan Allah sama-sama pekerja. Hanya saja kita pekerja dengan P kecil, Allah adalah pekerja dengan P besar plus maha. Siapakah di antara kita yang pernah mengalami ada yang lebih nikmat dan mengasihkan dibanding bekerja bareng-bareng Allah? Bahkan kehendak dan tujuannya pun sama di antara kita dengan Allah.